Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital ingin mempresentasikan ide bisnis startup kami yaitu alat semprotan air otomatis untuk di seluruh jalan ITS dengan model sprayer nozzle. Next. Berikut adalah table of content-nya. Ada 9 ya. Yang pertama ada elevator pitch, lalu problem, solusi, overview product, market size, traction, go to market strategies, competition atau kompetitor, dan team member. Next. Oke, yang pertama elevator pitch. Nah, di sini pernahkah Anda berpikir bahwa jalanan ITS itu sangatlah panas, meskipun terdapat banyak pohonan dan gedung tinggi di sekitarnya gitu loh. Nah, jadi di sini karena terkait masalah ini kami ingin mengembangkan suatu solusi inovatif yang kami percaya dapat membantu ITS untuk mendapatkan suasana jalanan yang sejuk gitu dan nyaman gitu kan. Nah, lalu apa saja visi dan misi kami dalam proyek ini gitu. Kami memiliki visi untuk menjadikan ITS sebagai tempat yang berkelanjutan gitu, lalu hemat air dan nyaman untuk dikunjungi gitu kan. Dan misi kami yaitu dengan membuat produk ini, kami berharap ITS dapat membantu dalam menghemat sumber daya, mengurangi biaya perawatan, menjaga jalan dalam kondisi terbaik, dan menyuguhkan suasana jalannya. Oke, lalu apa yang membuat produk kami berbeda dari yang lainnya? Di sini, produk kami mampu untuk mengurangi pemborosan air hingga 50% dibandingkan metode konvensional yang lainnya. Yang dimana ini adalah suatu terobosan yang signifikan dalam pelestarian sumber air yang sangat berharga. Gitu kan. Nah, saat ini, eh, sekarang kami ingin mengambil langkah awal gitu untuk meluncurkan produk ini ke beberapa bagian kampus ITS dulu gitu. Dan kemudian menaik berikutnya itu untuk seluruh kampus dan wilayah yang lebih luas. Nah, jadi saat ini kami juga sedang mencari mitra dan investor yang bersedia bergabung dalam perjalanan ini. Jadi, bagaimana Anda bisa bergabung dalam perjalanan kami untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan? Mari kita bicarakan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fakta, masalah, dan juga solusi ya. Sekarang di slide ini kita akan menjelaskan terkait fakta dan masalah. Ini di bagian pertama itu terkait fakta atau masalah yang benar-benar kita hadapi adalah suhu panas, yang dimana suhu panas ini berdasarkan informasi atau berdasarkan referensi yang kita dapat dari detik.com itu suhu udara tinggi di Surabaya atau wilayah Jatim sekitarnya itu sangat intens suhunya berkisar dari 26 derajat pada malam hari dan juga 35 derajat sampai 37 derajat pada siang hari. Kemudian masalah kedua atau fakta masalah kedua adalah ban kendaraan berpotensi rusak yang dimana dari perusahaan Dunlop pun memberikan suatu penjelasan bahwa ban mobil dan sepeda motor itu dibuat dari bahan karet yang dimana mempunyai titik putus atau ambang batasnya. Sehingga jika suatu ban menyentuh titik putus atau ambang batas saat terpapar suhu panas ekstrim, itu mengakibatkan ban itu menjadi rusak dan bisa meledak. Kemudian yang ketiga itu adalah polusi udara tercemar. Nah, kenapa sih kok suhu panas bisa mempengaruhi polusi udara tercemar? Nah, jadi berdasarkan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, yang dimana menjelaskan kondisi musim kemarau itu berpengaruh pada proses peluruhan polutan di udara, yang dimana musim kemarau tidak terjadi proses peluruhan polutan di udara, sehingga tidak terjadi proses peluruhan polutan di udara ini mengakibatkan terkumpul atau terakumulasinya polutan di udara yang berpotensi untuk menyebabkan penurunan kualitas udara atau polusi udara yang semakin memburuk. Seperti itu. Bisa di next. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dibutuhkan suatu solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, oleh sebab itu kami menciptakan suatu produk yang disebut dengan Bigol ITS, di mana produk ini tuh membantu memecahkan permasalahan tersebut karena Bigol ITS memiliki sasaran yang tepat, yakni ada kendali penuh yang dapat mengatur penyemprotan berdasarkan suhu dan waktu. Kemudian proses penyemprotannya itu terjadi secara otomatis berdasarkan waktu dan suhu yang telah disetting. Kemudian Bikul ITS juga memiliki desain yang multifungsional, yakni memiliki penampilan yang menarik sehingga dapat memberikan kesan estetika apabila
aplikasikan pada suatu tempat. Next. Oke, berikut adalah prototipe produknya ya. Ini berdasarkan digital. Jadi dari tampak depan sendiri terlihat seperti yang gambar paling besar ini, yang dimana bagian bawah itu berupa tabung atau toren atau biasa disebut tandon, itu berdiameter 50 cm dan juga tingginya itu 1,6 meter, yang dimana berisikan 200 liter air. Kemudian ini ada melingkar-lingkar, itu adalah selang yang dimana itu menjadi saluran air dari tandon ke suatu alat kita atau bikul kita yang untuk melakukan spray waternya itu ke atas. Dan ini yang di sebelah kanan ini adalah tampak atasnya teman-teman. Jadi tampak atasnya seperti ini, simple. Nah, keunggulan produk kita itu tidak memerlukan atau kita itu tidak membuat lagi tiang lampu. Namun kita hanya memodifikasi tiang lampu yang sudah ada. Seperti itu. Bisa di next. Oke, berikutnya adalah market size atau total addressable market. Nah, apa itu TAM? Jadi dengan adanya TAM ini, eh, kami bisa memberikan gambaran tentang seberapa besar peluang pasar yang tersedia untuk produk kami. Nah, jadi di sini ada rumusan yang telah kami buat berdasarkan topik yang kami pilih, yaitu TAM sama dengan frekuensi penyiraman dikali volume air, dikali harga per unit, dikali rasio adopsi pasar, dan dikali periode waktu. Lalu ada di sini kami mengambil data berdasarkan rentang waktu per 1 tahun ya. Itu harga per unit sama dengan $87, frekuensi penyiraman sama dengan 200 kali per tahun, volume air sama dengan 73.000 liter per toren, periode waktu sama dengan 1 tahun, dan rasio adopsi pasar sama dengan 10%. Nah, lalu setelah dihitung di sini hasilnya yaitu 127 juta 20 ribu dolar. Yang dimana ini sudah cukup bagus ya karena pada umumnya THM yang bagus itu antara sekitar 10 juta dolar sampai 300 juta dolar. Next. Berikutnya ada traction. Dikarenakan produk ini baru di launching, jadi belum ada traction yang berjalan. Oke, berikutnya adalah go to market strategies ya. Sini kami ada 6 strateginya. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Di sini kami akan melakukan kerjasama dengan Departemen Pemeliharaan Jalan ITS untuk melakukan uji coba produk, lalu menawarkan solusi yang dapat diintegrasikan dengan sistem pemeliharaan infrastruktur ITS. Nah, selanjutnya ada analisis persaingan. Di sini kami akan menganalisis keunggulan bersaingnya, yaitu misalkan teknologi sprayer nozzle-nya dapat disesuaikan dan hemat air. Lalu kemampuan untuk memberikan laporan penggunaan air dan pemeliharaan secara real time, dan penggunaan material yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada kemitraan strategis. Kami akan melakukan uji coba di beberapa lokasi di kampus ITS untuk mendemonstrasikan efektivitas produk, lalu menjalin kemitraan jangka panjang untuk pemeliharaan rutin. Selanjutnya adalah pelatihan dan dukungan pelanggan. Pada pelatihan, kami akan menyediakan modul pelatihan online dan offline untuk pengguna produknya, lalu menggelar pelatihan khusus untuk personal pemeliharaan jalan di ITS. Dan untuk dukungan pelanggan, kami akan menyediakan pusat bantuan online yang berkomprehensif dan tim dukungan pelanggan yang responsif untuk menanggapi pertanyaan dan masalah pengguna. Selanjutnya adalah penentuan harga. Untuk model harganya, kami akan menetapkan harga yang bersaing dengan solusi pemeliharaan jalannya dan menawarkan paket harga khusus untuk beberapa pengguna gitu. Dan fleksibilitas harga kami akan mempertimbangkan skema sewa atau penjualan berjangka untuk meningkatkan fleksibilitas bagi pelanggan. Nah, terakhir adalah pemasaran dan promosi. Itu ada 2, kami melakukan media sosial dan platform online. Strategi pemasaran online yaitu menyasar mahasiswa dan staf ITS. Lalu menggunakan konten visual seperti video dan infografis untuk menjelaskan produk. Dan sekian. Nah, berikutnya adalah competition. Nah, produk ini itu terinspirasi dari sprinkler water atau alat penyiram tanaman yang ditancapkan suatu titik, di mana sprinkler water ini memiliki jangkauan yang luas dalam menyirami suatu tanaman. Nah, bisa dikatakan produk Bikul ITS ini inovasi pertama yang dapat memberikan kesan sejuk di suatu lingkungan, utamanya di luar ruangan, dengan metode sprayer nozzle. Namun
karena pertama ya, jadi tidak ada produk atau perusahaan serupa yang meluncurkan suatu produk seperti ini. Namun ada perusahaan yang bisa dikatakan mirip terkait metodenya, yaitu terdapat PT CAI Hujan Buatan, di mana PT ini tuh berfokus dalam membuat hujan buatan, namun dia itu hanya dibutuhkan pada beberapa saat saja, seperti pada musim kemarau yang membantu hujan buatan, kemudian untuk membantu menurunkan polusi udara. Nah, oleh sebab itu spray nozzle atau produk kita yang bernama Bikul ITS itu menjadi produk pertama yang membantu dalam memberikan kesan sejuk di suatu lingkungan. Next. Berikutnya ada award team dari tim kami. Yang pertama ada Muhammad Rizky dari Matematika 2020 itu sebagai Chief Executive Officer. Yang kedua ada Aditya Gumarang dari Matematika 2023 sebagai Chief Marketing Officer. Yang ketiga ada saya sendiri, Tiara Insani dari Statistika 2020 sebagai Chief Technology Officer. Dan yang keempat ada Anil Rahmawati dari Biologi angkatan 2020 sebagai Chief Operational Officer. Sekian dari pemaparan tim kami, terima kasih. Bagaimana? Apakah tertarik dengan inovasi produk kami? Mari kita bangun negeri ini dengan inovasi yang cerdas. Be Cool ITS, Banyu Cool ITS.